Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Tetap semangat, tetap optimis kalau kalian akan jadi pemenang. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Coach Ginpera Ginting, di mana pada hari ini kita akan membahas materi Bantuan Hidup Dasar atau BHD dan penanganan kasus tersedak. Menurut saya, materi ini sangat penting karena banyak soal-soal dalam bentuk kasus yang membahas tentang materi BHD ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke definisi BHD. BHD adalah atau sering juga disebut sebagai Basic Life Support. Ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ya, itu adalah definisi dari BHD. Kemudian, ini adalah alur penata laksanaan dari awal kita menemukan pasien tidak sadar sampai datangnya pertolongan. Sebelum kita masuk ke alur ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa saja konsep yang harus kita pahami dalam penata laksanaan BHD ini agar kita dapat melaksanakannya dengan maksimal. Nah, yang pertama adalah guidelines yang terbaru dari AHA 2015. Jika pada AHA 2005 sampai 2010 masih menggunakan DRS ABC, airway breathing circulation dulu yang ditanganin, di AHA 2015 ini mengalami perubahan, yaitu DRS CAB, circulation atau kompresi, airway baru breathing. Nah, itu ya teman-teman, ada perubahan yang terbaru. Dan tidak ada yang salah sebetulnya. Dan ada juga yang mengatakan CAB ini hanya digunakan pada kasus jantung. Tapi setelah saya baca guidelines ini, ternyata semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran ataupun henti napas, henti jantung, penata laksanaannya adalah dengan konsep CAB. Ya, begitu ya. Nah, untuk memahami singkatan-singkatan ini, DRSCAB, kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama adalah danger. Danger itu adalah kita pastikan bahaya atau tidak. Kita memastikan keamanan. Lihat 3A dulu. Aman kita sebagai penolong. Dengan cara apa? Misalnya kita memakai alat pelindung diri. Memakai handscoon pada saat kita menemukan pasien dengan pendarahan misalnya. Karena kita merasa tidak aman. Penularan penyakit melalui cairan tubuh pasien itu sekarang sangat tinggi. Jadi kita harus lebih aman dulu dalam safety, istilahnya dalam melakukan pertolongan. Kemudian aman si pasiennya, kemudian aman lingkungan. Contoh aman lingkungan ini pada saat kita ingin melakukan pertolongan, pada saat ada pasien yang terjebak dalam lingkungan atau gedung yang sedang kebakaran. Kita harus pastikan keamanan lingkungan. Jika kita dalam dan kita melakukan pertolongan, maka kita akan ikut terjebak di dalam. Niat kita untuk menolong, tapi kita juga akan jadi korban. Gitulah ibaratnya ya. Jadi kita pastikan 3A. Kemudian R tadi adalah respon. Kita cek respon si pasien. Cara melakukan cek respon itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memanggil. Pak, Ibu, Bapak, Ibu, bangun Pak. Nah, kalau si pasien tidak membuka mata ataupun tidak sadar juga, baru kita lakukan tepukan. Kita tepuk bahunya, kita gerakkan badannya. Itu adalah dengan cara sentuhan. Kemudian dengan cara rangsangan nyeri, teman-teman. Kita lakukan penekanan pada kuku misalnya, atau pada sternum. Jika tidak ada juga respon dengan rangsangan nyeri, maka kita segera call for help ataupun shout for help, yaitu memanggil pertolongan. Caranya, tolong, ada pasien tidak sadar.
panggilkan bantuan atau meminta pertolongan kepada 118 misalnya kalau ada telepon. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan umum, kita cukup dengan meminta pertolongan dengan cara berteriak. Ya, setelah kita melakukan permintaan pertolongan, kita langsung melakukan pengecekan nadi. Dilakukan cek nadi dan napas ini dilakukan pada nadi karotis. Nah, nadi karotis ini terletak pada 2 jari samping jakun bagian kiri atau bagian kanan. Ya, 2 jari pada laki-laki. Kalau pada perempuan nggak ada jakunnya, raba aja. Nadi karotis itu denyutannya lebih paling kuat dibandingkan nadi yang lainnya. Ya. Kemudian kita melakukan namanya kompresi dan ventilasi jika kita menemukan pasien tersebut tidak ada nadinya dan tidak ada napasnya. Ya. Tidak ada nadi, tidak ada napas, langsung lakukan kompresi ataupun CPR, pijat jantung. Yaitu 30 kali kompresi, 30 kali pijatan, 2 kali ventilasi, yaitu pemberian oksigen. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian, jika penolong ataupun yang menemukan korban bukanlah orang terlatih atau bukan petugas medis alias orang awam, maka dia tidak perlu melakukan pengecekan nadi karotis tadi. Dia langsung saja memberikan CPR ataupun pijatan pada jantung dengan kombinasi bantuan napas. Ingat ya, itu kalau misalnya dia orang awam atau yang belum memiliki pelatihan atau sertifikat pelatihan BHD ini. Ya, dia tidak perlu melakukan pengecekan nadi. Jadi nanti perhatikan teman-teman, kalau misalnya nanti di kasus seorang Tuan X menemukan pasien tidak sadar, Tuan X tidak ahli dalam melaksanakan BHD. Langkah selanjutnya setelah si Tuan X menemukan pasien tersebut apa? Itu nanti bisa dibuat dalam bentuk soal sama si pembuat soal tentang algoritma penata laksanaan BHD ini. Ya. Kemudian kita masuk ke pijat jantungnya nih. Apa saja yang harus kita pahami tentang RJP ini? Yang pertama adalah kita harus memposisikan si pasien dulu. Kita buat si pasien dengan posisi telentang atau supinasi, letakkan di permukaan yang keras dan datar. Karena kalau misalnya tempatnya tidak keras, maka pada saat kita melakukan kompresi, maka dia akan ikut ke bawah pada saat kita lakukan penekanan. Jadi kita harus menempatkannya di tempat yang datar dan keras. Ya, teman-teman. Kemudian posisi si penolong. Posisi si penolong itu berlutut di samping si pasien. Jika pasiennya terletak di tanah misalnya atau di lantai. Jika pasiennya di tempat tidur, maka posisi si penolong adalah berdiri di samping tempat tidur. Nah, letak tangan itu letakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada seperdua bawah sternum dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari ditautkan. Nah, kalau misalnya ini adalah PX ya. Kemudian 2 jari di atas PX kita letakkan salah satu tangan kita. Kemudian setelah kita letakkan, kita kaitkan tangan yang satunya dan jari kita saling bertautan. Posisi tangan ini 90 derajat. Harus tegak lurus. Bukan sikunya yang memberikan tekanan, tapi pada bagian bahu si penolong. Ya, itu ingat. Kalau pada laki-laki lebih gampang lagi, dia itu ambil lurusan papila ataupun puting susu, kemudian letakkan jari kalian di tengah dari papila ini.
Dari garis yang lurus ini letakkan tangan kalian, baru kemudian tumpukan tangan yang satunya lagi. Boleh tangan yang terkuat ya, karena ada juga orang kidal lebih kuat tangan kirinya, jadi tangan kanan di bawah, tangan si kidal di bagian atas. Oke, kemudian kedalaman kompresi yang kita lakukan itu adalah 5-6 cm ya teman-teman. Kalau pada AH 2005-2010, kedalamannya itu adalah 5 cm. Kalau pada AH 2015, dia 5-6. 6 cm maksimal. Kemudian kecepatannya pada AH 2005 itu adalah 100. Kalau pada AH 2015, 100 sampai 120. Dan harus perhatikan adalah kita harus melakukannya dengan cepat, tapi jangan terlalu keras. Ikuti aja iramanya. Ada hitungannya. Baru berikan ataupun izinkan dada mengembang kembali. Baru kita lakukan penekanan, recoil namanya. Kemudian minimal interruption, ataupun kita minimalisir perintah-perintah. Cukup si penolong melakukan pijat jantung ataupun CPR itu 30 kali, kemudian dilakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Ya. Nah, ini adalah letak perbedaan pertolongan pada pasien dengan berdasarkan AH 2015. Pada dewasa, kedalamannya adalah 5-6 cm atau 2-2,4 inci. Ini bisa aja ditanya pada saat kalian ujian SKB. Berapa kedalaman yang dilakukan untuk melakukan RJP pada orang dewasa misalnya. Kemudian, rasionya itu adalah 30:2. Baik dia satu penolong atau 2 penolong, dia perbandingan rasionya itu tetap 30:2. 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Tekniknya tadi 2 tangan bertumpukan dengan jari bertautan diletakkan pada 1/2 bawah sternum. Kalau pada anak usia 1 tahun sampai usia puber ataupun remaja, dia 1/3 diameter dada dengan kedalaman 4-5 cm. Dia kalau satu orang penolong dilakukan 30:2. 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Kalau dia 2 penolong, maka dia dilakukan rasionya 15:2. 15 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Dia diletakkan 2 atau 1 tangan. Boleh 1 tangan jika pasiennya masih anak kecil ya. Kalau dia udah menginjak dewasa bisa juga dengan 2 tangan. Ini situasional, kita sesuaikanlah. Kemudian pada bayi di bawah 1 tahun, ini dilakukan 1/3 diameter dada dengan kedalaman 3-4 cm. Kemudian kalau dia satu penolong sama aja dengan pasien anak tadi 30:2. Kalau dia 2 penolong rasionya 15:2. 15 kompresi, 2 kali ventilasi. Dia bisa dilakukan 2 jari di bawah nipple. Ini bisa titik lokasinya ya pada bayi. Kemudian caranya dengan meletakkan 2 jempol di bawah nipple lain tadi, di bawah jari tadi. Oke. Kemudian setelah C adalah A. Kan CAB, airway nih. Airway adalah teknik membebaskan jalan napas. Yang pertama, membersihkan jalan napas. Membersihkan jalan napas, teman-teman, boleh dilakukan dengan 2 cara atau 2 tahapan. Itu yang pertama adalah dengan swab pinjer atau pinjer swab, yaitu melakukan dengan sapuan jari. Ini biasanya
jika yang masuk ataupun yang menghambat jalan napas itu berupa benda ataupun cairan atau gumpalan darah. Bisa kita lakukan pembebasan dengan pincher sweep. Ada juga dengan cross pincher. Cross pincher ini biasanya dilakukan dengan jari saling menyilang, kemudian lakukan pembebasan jalan napas dengan cara membuang benda. Ini biasanya lebih ke benda yang menghalangi jalan napas. Ya, kalau misalnya di rumah sakit bisa dilakukan dengan suction. Nah, untuk membuka jalan napasnya, ini kita bisa melakukannya dengan dua cara juga. Yang pertama adalah head, tail, chin lift. Ya, yaitu mengangkat dagu, mengenadahkan kening sampai ke bawah. Dengan seperti ini, jalan napas akan terbuka. Ini biasanya dilakukan pada pasien yang tidak ada trauma servikal. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan teknik jaw thrust. Ya, di mana kedua tangan diletakkan di bagian rahang kanan kiri, kemudian dilakukan pembebasan jalan napas. Ini biasanya pasien yang dicurigai trauma servikal. Nanti pada kasus tidak langsung dikatakan ada trauma servikal pada pasien, tapi misalnya ada jejas. Nah, kalau udah ada jejas, langsung aja teknik membuka jalan napasnya dengan cara jaw thrust. Ya teman-teman, itu ingat. Kemudian, jika kita mencurigai si pasien ini trauma servikal, maka kita lakukan yang namanya imobilisasi. Imobilisasi manual dengan meletakkan kedua tangan di bagian kedua rahang. Dan jangan membiarkan posisi leher ataupun posisi bagian servikal itu bergeser. Karena dapat membuat jalan napas tertutup sehingga pasien nanti henti napas jadinya. Kemudian kalau dengan menggunakan alat kita bisa menggunakan yang namanya neck collar ya. Nah, ini adalah teknik imobilisasi dengan manual dan menggunakan alat. Kemudian breathing nih, CAB yang terakhir. Nah, teknik yang dilakukan di breathing ini adalah pemberian ventilasi, pemberian oksigenasi. Pemberiannya dapat dilakukan dengan mouth to mouth atau mulut ke mulut. Mouth to barrier device ini adalah dengan mulut ke mulut tapi ada penghalang seperti kertas ataupun plastik. Jadi mulut si penolong dengan mulut si korban tidak langsung bersentuhan. Baru mouth to nose ini biasanya dilakukan pada pasien anak, tapi ini jarang sekarang dilaksanakan. Baru mouth to stoma, kemudian BVM ataupun bagging. Ini dia ya. Ini biasanya dilaksanakan jika ada kasus di rumah sakit. Pasien henti jantung, henti napas. Kemudian pemberian breathing ataupun pemberian ventilasi ini tidak boleh dilakukan lebih dari 10 detik. Karena kalau misalnya kita lakukan lebih dari 10 detik, dapat menyebabkan distensi abdomen. Udara terlalu banyak masuk ke rongga abdomen. Nah, oke. Kemudian, kapan kita melakukan evaluasi? Kita melakukan evaluasi itu setiap 2 menit. Ya. Berdasarkan AHA 2015, dia tidak menyebutkan evaluasi itu dilaksanakan selama 5 siklus. 5 siklus maksudnya itu 1 kali pemberian siklus, 1 siklus itu maksudnya 1, 2, 3 sampai 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, itu 1 siklus. Dia tidak mengiyakan kalau kita mengevaluasinya itu selama 5 siklus, tapi kita melakukan evaluasi itu setiap 2 menit. Kalau pada AHA 2005-2010 kita melakukan evaluasi itu jika sudah dilakukan CVR selama 5 siklus, ya.
Kemudian, jika napas tidak ada, nadi tidak ada, maka kita melakukan namanya kompresi dan pemberian ventilasi 30:2. Kita lihat, udah 2 menit kita lakukan CVR. Kita cek nadi, tidak ada. Napas, tidak ada. Tetap kita lanjutkan CPR. Kemudian, jika napasnya tidak ada, nadinya ada, maka kita memberikan yang namanya ventilasi 10 kali per menit. Kemudian, jika pasiennya ada nadinya, ada juga napasnya, baru kita memberikan posisi mantap atau posisi recovery position atau posisi mantap. Nah, ini adalah posisi mantap. Posisi peluk bantal guling istilahnya. Ini tujuannya apa? Dengan seperti ini, kita dapat mencegah yang namanya aspirasi ke pasien. Jika pasien mengalami penumpukan cairan saliva ataupun pasien muntah tiba-tiba, maka cairannya akan langsung keluar dari sini. Kalau misalnya kita posisikan pasien terlentang, maka dia akan menghambat jalan napas dan bisa menyebabkan aspirasi pada saat pasien batuk, muntah, ataupun pada saat kelenjar saliva menumpuk dalam mulut. Itulah rasionalisasi pemberian posisi recovery ini. Ya. Kemudian, kapan kita menghentikan CPR? Nah, kita menghentikan CPR, teman-teman, jika CPR ataupun pijat jantung atau resusitasi jantung paru yang kita lakukan itu berhasil. Jika penolong sudah mengalami kelelahan, kita sudah berusaha maksimal, tapi kita sudah lelah, sudah nggak sanggup, jadi boleh kita hentikan. Kemudian, jika petugas terlatih sudah tiba di tempat kejadian, kita boleh digantikan sama petugas yang baru datang. Kemudian adanya tanda-tanda kematian, lebam mayat, misalnya pupil dilatasi maksimal, ya, tidak ada perbaikan nadi karotis, ada sianosis, akral dingin. Nah, itu bisa dihentikan CPR. Kemudian, jika pasien tidak menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan RJP, minimal 20 menit. Nah, udah kita lakukan 20 menit atau lebih, pasien tidak menunjukkan perbaikan. Nah, kita di situ bisa melakukan yang namanya perhentian CPR. Nah, kemudian teman-teman, komplikasi nih dari kegiatan ataupun tindakan pemberian CPR ini. Ternyata patah tulang iga, ada pneumotorak, ada hematorak, ada luka dan memar pada paru, ada luka pada hati dan limpa, ada distensi abdomen. Nah, komplikasi ini maksud saya dapat terjadi jika kita melakukan penekanan lebih dari 6 cm. Jadinya merusak organ dalam paru sehingga muncullah komplikasi ini. Sedangkan pemberian oksigenasi yang tidak tepat dapat menyebabkan yang namanya distensi abdomen. Nah, sekarang kita sudah memahami konsep ataupun dasar dari penata laksanaan BHD. Sekarang kita masuk ke algoritma di slide yang tadi. Nah, algoritmanya tadi ini ya teman-teman. Algoritmanya setelah kita mengetahui BHD ini dengan baik dan benar. Nah, ini dia. Nah, inilah. Di sini ada seorang yang menemukan pasien tidak sadar. Yang harus dilakukan, yang pertama adalah 3A. 3A tadi kita pastikan kita sebagai penolong merasa aman. Kemudian si pasien aman.
Kemudian kita lihat lingkungan sekitar. Kalau misalnya pasiennya di tengah jalan, kita letakkan dulu pasiennya ke pinggir, baru kita lakukan BHD. Setelah kita merasa aman, baru kita lakukan cek respon. Cek respon tadi bisa dengan cara ditepuk atau disentuh, dengan suara, dengan rangsangan nyeri. Ya. Jika tidak ada respon atau tidak sadar, barulah kita meminta pertolongan. Kita minta pertolongan, tolong, di sini ada pasien yang tidak sadar. Atau telepon 119 atau 118, pusat bantuan. Kemudian cek nadi karotis selama 10 detik. Jika nadi karotis tidak ada, baru kita lakukan yang namanya RJP. Lakukan RJP 30:2 pada orang dewasa. Baik 1 penolong atau 2 penolong. Kalau pada pasien anak dan remaja atau bayi, dia seperti yang dalam tabel tadi, kalau misalnya dia 1 penolong, maka dia melakukannya 15:2. Jika dia 2 penolong, 30:2. Ya. Setelah dilakukan penata laksanaan RJP ini, selama 2 menit, kita evaluasi apakah tingkat kesadarannya atau udah ada nadi, apakah ada nadi, ada napas, atau ada napas, tidak ada nadi, atau tidak ada nadi, tidak ada napas. Jika tidak ada nadi dan tidak ada napas, maka lakukan kembali RJP dan ventilasi. Ya. RJP 30 kali, kedalaman 5-6 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit selama 30 kali. Setelah 30 kali, lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Nah, setelah 2 menit dilaksanakan, lakukan evaluasi lagi. Seperti itulah selanjutnya. Dapat dihentikan tadi jika si penolong capek, jika CPR berhasil, jika datang bantuan, jika tidak ada perbaikan sudah 20 menit, atau jika ditemukan tanda-tanda kematian. Baru kita hentikan RJP. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya di rumah sakit, teman-teman? Ini kita kapan dibutuhkan defibrilator ya? Defib ini adalah DC shock. Nah, ini biasanya penata laksanaannya udah dibantu dokter karena terkait dengan pemberian obat-obatan dan pemberian terapi cairan dan kejut listrik. Nah, ini singkatnya aja. Kita melakukan CPR. Kayak yang tadi kita temukan pasien segala macam, kita lakukan CPR. Di sini kalau dia rekam EKG itu PF, ventricle fibrilasi, atau VT, ventricle tachycardia tanpa nadi, maka kita lakukan langsung ini shock. Kita lakukan kejut jantung. Baru kita lihat apakah dia masih shockable. Shockable itu belum kembali, masih seperti ini juga iramanya. Nah, kita lakukan lagi kejut jantung lagi. Kita lakukan lagi DC shock. Baru lakukan CPR selama 2 menit. Kemudian diberikan epinephrine. Kemudian kita cek kalau misalnya iramanya masih shockable lagi, baru kita lakukan pemberian amiodaron. Baru kalau misalnya masih kembali lagi seperti belum ada perbaikan yang maksimal, baru lakukan shockable lagi. Baru dilakukan lagi pemberian epinephrine lagi, baru amiodaron lagi, baru balik lagi. Ingat, pemberian amiodaron hanya 2 kali penata laksanaan di PHD ini. Bantuan hidup dasar lanjut. Ini udah lanjut, tahap lanjut. Kalau tadi kan yang kita bahas di
penata laksanaan logaritma yang pertama itu adalah BHD dasar, bantuan hidup dasar. Kalau sudah menggunakan kejut jantung, menggunakan obat-obatan, ini sudah bantuan hidup lanjut. Itu bedanya ya. Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Itulah materi kita tentang BHD. Nanti soal yang ditanyakan, ada seorang pasien, kemudian dia jatuh dari lantai 10. Anda sebagai penolong menemukan ada jejas di bagian leher. Maka penata laksanaan imobilisasi yang dilakukan untuk pertolongan kepada pasien adalah kalau ada opsi jawabannya dengan menggunakan neck collar, baru pilihlah neck collar. Atau pembebasan jalan napas pada pasien dengan pasien jatuh dari lantai 11, ada jejas pada servikal, maka kita lakukan yang namanya jaw thrust. Ya teman-teman. Nah, itulah seputar tentang BHD. Kalau misalnya kalian sudah tahu tentang alurnya, saya yakin kalian akan bisa menjawab soal-soal yang diujiankan. Karena biasanya terkait dengan prosedur penata laksanaan BHD ini terkait dengan urutan. Sama dengan SOP, seperti yang kalian bahas dengan Coach Desi. Nah, tapi ini dia tidak bisa dilangkah-langkah pasti dari AHA langsung, jadi kita pedoman rasio antara kompresi dan pemberian napas itu berapa banding berapa jika satu penolong atau dua penolong. Jika pada pasien anak seperti apa. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini tidak banyak. Di sini aku hanya kaitkan ke soal dari awal sampai akhir penata laksananya, karena memang soal-soalnya nanti saling bersinggungan. Walaupun ya, tapi kalian harus terlebih dahulu paham tentang dalam memecahkan kasus yang diujiankan kepada kalian. Hooking ini dia penata laksana ke definisi. Ini sekedar tahu aja. Tersedak atau cooking itu adalah tersumbat, baik itu karena muntahan, baik itu karena sedak, merupakan keadaan darurat medis. Kenapa? Karena pada saat tersedak, jalan napas tertutup, maka dapat menyebabkan henti napas. Kalau misalnya oksigen tidak nyampe ke otak, maka dapat menyebabkan yang namanya kematian otak. Nah, itu sekedar definisi ya teman-teman, nggak ada ditanya nanti apa itu tersedak, tidak ada, cuman kita untuk mempersatukan persepsi. Kemudian gejala yang paling sering muncul yaitu adalah batuk-batuk. Akan tetapi semakin besar benda yang masuk, maka akan muncul lebih mirip orang tercekik atau cooking, seperti sesak napas. Bagaimana tidak sesak napas? Jalan napasnya tersumbat, tidak ada suara, ada suara mengi hingga tidak napas, dan ini perlu tindakan medis yang serius. Nah, penata laksanaannya jika asing di jalan napas, yang pertama yang harus kalian ingat adalah ini. Jika bendanya terlihat, kita lakukan ambil segera dengan cara sweep finger atau cross finger, seperti penata laksanaan bersihkan jalan napas tadi di bagian airway. Kemudian jika sumbatan akibat lidah, pangkal lidah jatuh ke pangkal lidah, kita lakukan yang namanya health tilt chin lift atau jaw thrust pada pasien yang ada gangguan servikal, ada jejas di servikal. Nah, tidak terlihat dan diperkirakan saluran napas atas, maka kita lakukan back blow atau back slap. Ini pada pasien bayi atau pada pasien anak. Atau Helmich maneuver atau abdominal thrust, chest thrust. Abdominal thrust ini melakukan penekanan di bagian perut. Ini biasanya pada orang sadar ataupun tidak sadar, tapi dia tidak gemuk atau tidak hamil. Sedangkan chest thrust ini dilakukan pada pasien yang gemuk atau pasien yang hamil. Karena kita melakukan penekanan pada bagian abdomen. Kalau misalnya abdominal thrust, jadi nggak mungkin kan, jadi kita memberikan tekanannya di bagian dada, chest thrust. Tidak terlihat di saluran napas bawah, lakukan bronskopi. Ini sudah melakukannya dengan teknologi. Nah, gitu ya teman-teman.
penata laksanaan tersedak. Seperti apa contohnya? Ini dia. Nah, ini adalah jalan napas ataupun membuang benda asing yang ada dalam mulut itu dengan cara swab pinjer ya. Ini adalah dengan cara swab pinjer. Swab pinjer itu bisa cairan, bisa juga benda padat. Kemudian penata laksanaannya bisa juga dengan Helmich maneuver. Nah, sebetulnya ini kita sama-sama mencari nih. Aku juga sudah cari referensi, ada yang mengatakan bahwa Helmich maneuver itu adalah sama dengan abdominal thrust, ya. Sedangkan ada juga yang mengatakan Helmich maneuver ini adalah penata laksanaan pada kasus tersedak. Penata laksanaannya bisa dengan back blow, bisa dengan chest thrust, bisa dengan abdominal thrust. Nama ketiganya ini disebut sebagai Helmich maneuver. Jadi ini nanti kita samakan persepsi, kita cari bahannya sama-sama, karena aku juga udah cari di BCLS, di AHA juga saya sudah cari, tapi ini saya masih rancu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki referensi, kita boleh saling berbagi di sini ya. Tapi yang saya temukan, Helmich maneuver itu adalah tindakan untuk membebaskan ataupun memberikan pertolongan pada pasien yang tersedak. Nah, dengan cara abdominal thrust, chest thrust, dan back blow. Penata laksanaannya ketiga ini disebut Helmich maneuver. Itu yang saya dapat. Oke. Kemudian kita lihat gambarnya. Ini adalah penata laksanaan penanganan pasien tersedak, pasien dewasa sadar, yaitu abdominal thrust. Diberikan hentakan sebanyak 5 kali pada abdomen atau bagian perut, sehingga diharapkan akan terjadi reflux sehingga benda asing yang di dalam mulut atau kerongkongan bisa keluar. Ya, itu. Nah, gambar lebih jelasnya seperti ini. Ini ya teman-teman, untuk posisi ini aku tidak jelaskan. Karena seorang ibu hamil makan bakso. Nah, kalau pada ibu hamil indikasinya tadi pakai apa? Chest thrust. Kalau misalnya ada karena dia mengalami sumbatan jalan napas setelah makan tulang ikan misalnya, atau makan tulang ayam, maka kita bisa melakukannya dengan abdominal thrust dan chest thrust. Tergantung pilihannya. Oke. Kemudian sadar. Ini pasiennya tidak sadar dan dia tidak gemuk. Maka dia bisa digunakan abdominal thrust seperti ini. Pasiennya tidak sadar, pasiennya tidak gemuk, baru bisa dilakukan abdominal thrust. Jadi teman-teman kesimpulannya, abdominal thrust ini bisa dilakukan pada orang dewasa, baik dia sadar ataupun dia tidak sadar. Tapi dengan catatan pasiennya tidak gemuk atau tidak lagi hamil. Oke. Kemudian berikutnya yaitu penata laksanaan tersedak pada ibu hamil. Nah, ini ya teman-teman. Kalau pada ibu hamil, dia dilakukan hentakan di sini, di bagian dada. Namanya adalah chest thrust. Dilakukan pada orang dewasa hamil atau pada orang dewasa gemuk, perutnya besar, lemaknya banyak. Itu dilakukan chest thrust. Ini juga bisa dilakukan pada pasien yang sadar atau pasien tidak sadar. Nah, ini adalah penata laksanaan pada ibu hamil dengan chest thrust, pasiennya tidak sadar nih. Kemudian pada bayi, ini dilakukan dengan cara back blow, yaitu berikan posisi telungkup, kemudian kepala lebih rendah dibandingkan bagian kaki, kemudian lakukan tepukan sebanyak 5 kali pada anak ataupun pada bayi. Ini disebut dengan back blow. Jadi nanti kalau misalnya ada seorang bayi usia 5 bulan mengalami henti napas karena masuknya mainan
ke dalam mulutnya misalnya. Maka tindakan yang dilakukan jika mainan tersebut tidak nampak dari dalam mulut, maka kita lakukan back blow. Tapi kalau misalnya mainannya masih dalam mulut ataupun bisa terlihat, maka lakukanlah finger sweep atau cross finger. Ya. Nah, kemudian ini adalah penata laksanaannya. Ini ya, pada anak bisa dilakukan chest thrust, seperti ini posisinya pada anak. Kemudian, kapan dilakukan abdominal thrust? Ini dia saya dapat kemarin dari AHA. Ini penata laksanaannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pasien anak atau pasien bayi, dia mengalami gagal sumbatan jalan napas, yang pertama kalau ada pilihannya, pilihlah back blow dulu. Inilah yang diutamakan. Kalau di opsi jawaban nanti ada back blow, maka kita pilih pertama adalah back blow dulu. Kemudian, kalau tidak ada back blow, bisa kita pilih chest thrust. Baru alternate ataupun kombinasi keduanya. Nah, ini dilakukan tepukan 5 kali. Jika tidak berhasil, boleh dilakukan chest thrust 5 kali. Kalau misalnya nggak berhasil juga, bisa dilakukan back blow dulu 5 kali, baru chest thrust lagi 5 kali. Itulah dia penata laksanaannya. Nah, ini adalah latihan-latihan soal. Ini nanti kita bahas pada saat kita berdiskusi dalam grup nanti. Jadi teman-teman, itulah materi yang dapat saya berikan kepada kalian terkait tentang BHD dan penanganan pasien tersedak. Nah, semoga teman-teman materi ini dapat membantu kalian, semoga dapat dipahami, sehingga nanti pada saat kalian menemukan soal yang bersinggungan tentang alur ataupun guidelines tentang penata laksanaan BHD atau kasus tindakan selanjutnya, misalnya kalian dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Amin. Nah, mungkin cukup sekian tentang pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses kepada kalian. Tetap semangat. Kalian optimis, kalian pemenang. Amin.